Di masa reformasi 1998 dan setelahnya, Indonesia mengalami transisi politik yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan pasca Orde Baru menghadapi tuntutan keadilan atas berbagai warisan pelanggaran hak asasi manusia yang terbentang dari Aceh sampai Papua. Ribuan warga negara telah menjadi korban pelanggaran HAM yang berat. Mereka mengalami penderitaan dalam berbagai bentuk seperti kehilangan nyawa, luka fisik dan mental, stigmatisasi dan diskriminasi struktural. Sejak masa reformasi 1998 hingga kini, para korban terus menuntut akuntabilitas dan pertanggungjawaban negara, keadilan dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak mereka. Korban pelanggaran HAM yang berat adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial atas hak-hak dasar mereka. Hukum HAM internasional menegaskan bahwa terhadap para korban pelanggaran HAM, negara berkewajiban untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasan dilanggar harus memperoleh pemulihan yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Menjamin bahwa pemulihan tersebut harus mendapatkan kepastian dari institusi-institusi peradilan, administratif, legislatif, atau badan yang berwenang lainnya, dan mengembangkan kemungkinan-kemungkinan pemulihan secara hukum, serta menjamin bahwa institusi-institusi yang berwenang itu akan melaksanakan pemulihan tersebut. Cakupan hak korban pelanggaran HAM yang berat. Hukum HAM internasional mengakui bahwa terdapat hak-hak korban yang terdiri dari hak korban untuk mengetahui. Para korban pelanggaran HAM yang berat atau orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan para korban berhak mengetahui apa yang terjadi, bagaimana nasib para korbannya, serta bagaimana perkembangan kasus mereka dan mengetahui apa saja hak-hak korban. Hak korban atas keadilan. Hak atas keadilan ini mensyaratkan bahwa tidak boleh ada pembatasan-pembatasan hukum yang dapat melanggengkan terjadinya impunitas. Hak korban atas reparasi. Hak atas reparasi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh korban. Hak ini mencakup hak korban atas reparasi dan kewajiban negara untuk memberikan kepuasan bagi korban. Hak korban juga mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk pencegahan dan menjamin tidak terulangnya pelanggaran. Jaminan tidak berulang memandatkan negara untuk memastikan bahwa para korban hidup damai, bebas dari kekerasan, dan tidak lagi mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, negara berkewajiban melakukan investigasi atas peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, melakukan penuntutan dan penghukuman pada para pelakunya. Hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Negara berkewajiban untuk memastikan Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM untuk segera dilakukan penyidikan dan penuntutan. Perkara-perkara yang sudah dilakukan penyidikan dan penuntutan kemudian harus segera diajukan ke Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM ad hoc sesuai dengan waktu terjadinya perkara pelanggaran HAM yang berat. Dalam hal Kejaksaan Agung telah melakukan penuntutan, negara berkewajiban membentuk Pengadilan HAM atau membentuk Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Dalam hal peristiwa pelanggaran HAM yang berat terjadi, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, maka DPR berwenang memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Para korban berhak atas perlindungan fisik dan mental selama proses peradilan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, maupun setelah putusan pengadilan. Perlindungan para korban ini dilaksanakan oleh LPSK yang merupakan lembaga khusus yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun demikian, institusi-institusi yang terkait lainnya juga mempunyai peran dalam memastikan adanya perlindungan bagi para korban, yakni Komnas HAM dalam tahap penyelidikan, Jaksa Agung dalam tahap penyidikan, penuntutan dan proses persidangan, serta institusi pengadilan selama proses persidangan berlangsung. Untuk mengetahui lebih dalam lagi apa saja pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat, bisa lihat di dalam dokumen SNP di